Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak mengatakan, "Oh, ente sekuler ente." Apa nih maksudnya nih sekuler itu ya. Atau dengan bahasa lainnya ketika kita tambahkan isme menjadi sekularisme, pandangan hidup yang sekular itu. Diawali dengan pertanyaan, apa itu hidup? Ketika kita banyak tanya tentang apa itu hidup, maka banyak orang akan mengatakan bahwa hidup itu adalah kehadiran di bumi. Kehadiran raga ini di bumi. Gitu. Jadi kalau tidak hadir di bumi, artinya dia tidak hidup. Gitu. Sehingga terhadap kalimat kematian, karena dianggap bahwa hidup itu adalah kehadiran di bumi, maka kematian itu adalah kemusnahan. Ini luar biasa nih. Jadi sekularisme ini, pandangan hidup sekular ini berasal dari mana? Sekular itu bisa diartikan sebagai segalanya yang harus diraih sekarang juga, di sini juga, mumpung masih di bumi. Catat itu, sesuatu yang harus diraih sekarang juga, di sini juga, mumpung masih ada di bumi. Maka pandangan seperti itu adalah pandangan yang serba kebumian. Sedangkan bumi itu sendiri, bahasa Latinnya adalah seculum. Bumi adalah seculum. Jadi pandangan orang yang mengenai kebumian adalah sekularis. Sekularisme, pandangan tentang sekular. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pandangannya hanya ada di bumi saja, kehidupan itu harus ada di bumi, kehadiran di bumi, sekarang juga, di sini juga, maka yang namanya nanti di sana itu nonsen bagi mereka. Karena pandangan ini nanti di sana tidak ada, maka nggak dipikirin itu kehidupan setelah kematian, sebab kematian bagi mereka adalah kemusnahan. Sehingga dalam kehidupan pribadinya, kehidupan privatnya, maka anggapannya adalah hidup yang serba miopik, terpaku pada materi keduniawian. Sehingga karena materi keduniawian, dalam hal mentarbiyah, mendidik anak, maka yang diberikan kepada mereka bagaimana caranya meraih kesenangan, bagaimana meraih kebahagiaan di bumi ini saja. Cukup, nggak usah pikirin nanti, nggak usah pikirin di sana. Yang penting di sini. Maka karenanya mereka yang memiliki pandangan seperti itu terhadap sesuatu yang sifatnya materi, sifatnya kebumian seperti pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas, power, itu harus diraih sekarang juga, di sini juga. Nah, itu kehidupan secara privasi. Lalu kehidupan secara bernegara dan kehidupan secara corporate, secara bisnis, secara perusahaan bagaimana? Bagi mereka yang berpandangan ini, negara, hukum, dan politik harus dihindarkan dari pelibatan agama. Ini yang disebut dengan pandangan sekular. Sehingga dalam bisnis, manusia hanya dianggap sebagai faktor produksi. Seperti kita tahu dalam manajemen itu faktor produksi ada 5M. 5M. Ada man, money, kemudian ada mesin, kemudian ada method, kemudian satu lagi mesin sudah material 5M. Dan faktor produksi M, manusia, man, itu bagi dunia bisnis kalau memiliki pandangan sebagai sekular, itu dianggap sebagai faktor bisnis, faktor produksi.
Sehingga men ini menjadi biaya produksi. Karena men menjadi biaya produksi, artinya produksi harus ditekan, biaya produksi harus ditekan seminimal mungkin agar bisa memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, karena memiliki pandangan seperti ini, maka tidak lebih bahwa manusia itu hanya labor produksi, cost labor saja, biaya produksi saja, biaya buruh saja. Gitu. Sehingga pada gilirannya adalah bagaimana caranya menekan harga buruh sehingga kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, ini berbahaya. Artinya apa? Artinya ada slave di situ, ada perbudakan di situ. Sedangkan perbudakan itu sudah jauh-jauh hari ingin dimusnahkan, ingin dihilangkan dari dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal semangat hidup, karena kematian adalah kemusnahan, maka orang menjadi takut mati. Orang menjadi gelisah saat dia tua. Lalu hilang idealisme, hilang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Wah, ini sangat bertentangan dengan Islam, ya. Karena di dalam Islam bahwa setiap manusia harus memiliki moralitas, harus mampu memperjuangkan keadilan, harus mampu memperjuangkan kejujuran. Karena Islam itu memiliki pemahaman bahwa ada kehidupan nanti di sana yang harus diperjuangkan dan bekalnya harus dicari mulai saat ini. Dan orang-orang yang berpandangan sekular ini menafikan hal-hal seperti itu. Karenanya karakter orang yang sekular ini adalah hubbud dunia, cinta dunia. Kemudian dia menjadi takut mati. Atau ketika sesuatu tidak diperolehnya hari ini juga, sekarang juga, di sini juga, maka dia menjadi stres. Maka dia menjadi seakan-akan terasing. Dia menjadi alienation. Maka apa yang dilakukannya? Akhirnya dilakukanlah jalan pintas. Bagaimana memperoleh kedudukan tinggi dengan cara menyikut kawan. Ini. Bagaimana memperoleh kekayaan dengan jalan pintas, akhirnya korupsi. Subhanallah. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita umat muslim. Pandangan seperti ini. Dan akhirnya apakah kita nggak boleh melakukan hal-hal bagaimana memperoleh kedudukan tinggi? Apakah kita tidak boleh memperoleh kekayaan? Apakah kita tidak boleh memiliki power? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah semua yang kita miliki itu, sebagaimana Sayyidina Ali pernah bilang, bahwa kekayaan itu semestinya hanya ada di dalam genggamanku, tetapi tidak ada di dalam kolbuku. Sebab kalau harta kekayaan ada di dalam kolbunya, ketika terlepas, maka apa yang terjadi? Orang-orang ketika memiliki pandangan adalah sekularisme, ketika terlepas dari dirinya, apa yang ada pada dirinya, dia akan menjadi sedih sesedih-sedihnya. Tetapi kalau ada orang berpandangan lebih akan di sana, apa yang terjadi, apa yang kita miliki dan harus terlepas dari dalam diri kita, yakin bahwa itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan sekularisme ini disebut sebagai bagian dari paradigm anthropocentric, ya, paradigma memandang bahwa manusia itu adalah pusatnya. Itu kebalikan dari paradigm of Allah centric. Pandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, dan itu akan kita bahas di lain waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.